Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Beberapa jembatan di Kabupaten Lampung Utara mengalami kerusakan akibat banjir. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Utara menyikapi kendala tersebut dengan meminta pemerintah setempat untuk segera mempercepat pembangunan jembatan yang terputus dengan menggunakan dana tanggap darurat. Sejumlah jembatan yang ada di beberapa kecamatan di Lampung Utara mengalami kerusakan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Utara meminta kepada pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan jembatan putus dan jalan rusak tersebut menggunakan dana tanggap darurat. Dengan adanya 3 jembatan ambrol dan 1 jalan putus akibat banjir beberapa hari yang lalu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Utara saat ditemui di rumah dinas Ketua DPRD memerintahkan instansi terkait untuk menggunakan anggaran tanggap darurat. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Utara, Joni Bedial, mengatakan kepada instansi terkait untuk dipercepat melakukan pembangunan jembatan dan jalan putus yang disebabkan oleh banjir karena mengusik masyarakat dalam berkendara dengan menggunakan dana tanggap darurat. Ketua Komisi 3 menegaskan jika dana tanggap darurat tidak bisa mencukupi, maka nanti akan kita programkan dalam RAPBD perubahan. Terkait ada infrastruktur yang rusak pasca banjir, itu ada 3 jembatan dan 1 jalan. Tanggapan kita Pak untuk ini Pak, pembangunan ini Pak. Baik, terima kasih. Kami atas nama DPRD Kabupaten Lampung Utara dan saya sebagai Ketua Komisi 3 Insya bersama anggota meminta terhadap pemerintah daerah, terutama dinas-dinas terkait yang di bidang infrastruktur baik yang mempunyai dana tanggap darurat di Kabupaten Lampung Utara ini segera bisa mempercepat kegiatan pembangunan yang mengenai tertimpa masalah baik dia jalan yang rusak, jembatan yang rusak segera dipercepat. Dikarenakan ini sangat membuat terusik masyarakat dalam perlintasan berjalan di daerah masing-masing yang kena rusak. Berarti kita memacu Pak, Bang ya? Kami dari Komisi 3 sangat memacu sekali supaya pergerakan pembangunan ini sudah dicepatkan. Dikarenakan dia ada dana tanggap darurat yang sudah diselipkan pada pembahasan pada beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu di DPRD Kabupaten Lampung Utara. Berarti pada intinya silakan gunakan dana tanggap darurat Bang ya? Ya, kami DPRD Kabupaten Lampung Utara mempersilakan supaya pemerintah daerah menggunakan dana tersebut. Kalaupun dia tidak bisa mencukupi, maka di perubahan nanti akan kita programkan dalam APBD perubahan. Dari Lampung Utara, Afan, kontributor LDS TV, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kapolres Kabupaten Lampung Selatan bersama PT ASDP Cabang Bakauni, TNI, Basarnas, dan Dishub serta BPTD membagikan air mineral kepada para pemudik. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi cuaca panas yang ada di Pelabuhan Bakauni dan bentuk kepedulian dari kepolisian, TNI, dan stakeholder kepada para pemudik. Kepolisian Polres Lampung Selatan bersama PT ASDP Cabang Bakauni, TNI, Basarnas, Dishub, serta BPTD membagikan air minum mineral kepada pemudik roda 2 di dermaga reguler untuk mengantisipasi cuaca panas. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat ditinjau arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Ribuan pemudik yang sedang antri menuju kapal dermaga reguler dibagikan air minum gratis oleh kepolisian dan beberapa bingkisan dari PT ASDP. Ini bentuk kepedulian Polres Lampung Selatan dan TNI serta stakeholder pada para pemudik. AKBP Edwin menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari antisipasi cuaca panas
serta membuat nyaman pemudik roda 2. Polres Lampung Selatan bersama ASDP, TNI, Basarnas, Dishub, BPTD membagikan air minum untuk pemudik. Menurut Kapolres, cuaca panas disebabkan memasuki musim kemarau. Begitu disampaikan Kepala BNPB terkait prediksi BMKG suhu yang mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius saat berkunjung di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dihimbau bagi semua pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa untuk berhati-hati. Apabila lelah, bisa beristirahat di posko-posko terpadu. Berdasarkan data, sebanyak 30.000 pemudik kendaraan roda 2 dan 90.000 kendaraan roda 4 pribadi telah diseberangkan ke Pulau Jawa. Sementara sekitar 70.000 kendaraan masih berada di Sumatera. Diperkirakan sisanya akan kembali semua pada tanggal 30 April dan 1 Mei besok. Hari ini kita bagi-bagi air minum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB kemarin ya, bahwa kita sudah masuk ke dalam tahapan musim kemarau. Jadi tingkat cuaca khususnya di Pelabuhan Bakauheni panas. Kemarin saja sudah sampai tinggi ya. Untuk itu kami bersama-sama berinisiatif untuk membuat nyaman teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak, bagi-bagi air minum. Kami dari Polres Lampung Selatan tentunya bersama dengan ASDP dan teman-teman yang lain bersepakat untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh saudara-saudara kita yang melaksanakan arus balik di tahun 2023. Begitu, Bro. Melihat cuaca panas seperti ini, dampaknya seperti apa sih, Pak? Yang pertama, dampaknya adalah dehidrasi ya bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2. Karena apa? Karena panas, terus mereka pakai jaket, pakai helm, dan itu kan wajib ya, pakai jaket, pakai helm supaya untuk menjaga keselamatannya juga. Otomatis di situ panas, dehidrasi, ya kita bisa bantu mengingatkan, kemudian apa yang kita bisa perbuat, memberikan air minum sementara ini gitu. Oke. Sepanjang perjalanan ada berapa kali berhenti kita mengistirahat? Saya karena bawa anak kecil, jadi sering berhenti Mas ya. Karena bawa anak kecil sih. Tadi dari Pringsewu ke sini ada 3 kali saya berhenti. Itu dari mana? Dari Pringsewu. Dari Pringsewu 3 kali berhenti. Karena saya bawa anak kecil. Khawatirnya kenapa, Mas? Capean ya. Kan karena kalau udah capek, kemudian udah istirahat dulu aja. Karena cuaca panas ini ya? Iya. Nah, gerak. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara Wansori beserta jajaran menyambangi Pengadilan Negeri Kota Bumi guna memberikan dukungan terkait prahara kudeta Partai Demokrat saat ini. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Lampung Utara, Wansori, beserta jajaran menyambangi Pengadilan Negeri Kota Bumi guna memberikan dukungan atau pernyataan sikap terkait prahara atau upaya kudeta Partai Demokrat saat ini. Diketahui meski Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Demokrat secara sah, Muldoko tetap melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Wansori secara tegas menyampaikan dukungan terhadap AHY dan sangat menyayangkan upaya peninjauan kembali ini. Pihak pengadilan sendiri akan segera menyampaikan surat masuk dari DPC Partai Demokrat tersebut ke Mahkamah Agung. Prahara Partai Demokrat belum berujung meski Mahkamah Agung telah memutuskan AHY sebagai ketua yang sah. Kubu Muldoko kembali melakukan langkah hukum dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung terkait putusan tersebut. Kedatangan kami ke sini, saya atas nama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara dan jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara beserta fraksi menyampaikan surat perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi agar disampaikan kepada Mahkamah Agung karena Partai Demokrat dilakukan peninjauan kembali oleh Saudara Muldoko yang kami anggap itu merampas hak-hak daripada konstitusi partai ini, karena kami mengakui bahwa Partai Demokrat ini ketua umumnya adalah AHY, itu yang sah.
maka kami menyampaikan surat perlindungan hukum kepada pengadilan negeri untuk pengadilan negeri menyampaikan kepada Mahkamah Agung surat tersebut. Ada surat semacam surat aspirasi dan permohonan perlindungan hukum ya dari DPC Pak DPC Partai Demokrat Lampung Utara untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung. Lalu langkah PN sendiri Bang nanti? PN ya pada intinya karena PN ini sifatnya cabang di lingkungan peradilan ya, karena tertinggi ke Mahkamah Agung, karena kita di daerah itu sifatnya koordinasi Pak pusat seperti itu. Jadi sebelumnya akan disampaikan karena ini kan di luar dari perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kota Bumi gitu, makanya sifatnya hanya menyampaikan informasi. Dari Lampung Utara, Afan, kontributor Lis TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Akibatnya antrean panjang pun tak dapat dihindari. Pemudik pun harus terpaksa antre hingga 1 jam lebih. Ribuan kendaraan mendatangi Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Antrian panjang di kantong parkir pun tak dapat terhindari. Pemudik terpaksa antri hingga 1 jam lebih. Rabu malam hingga Kamis dini hari, arus kendaraan roda 4 terus berdatangan dan memadati Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Antrian panjang terjadi di dermaga 2 dan 3. Sejumlah pengendara berusaha mengusir kejenuhan dengan cara keluar dari kendaraan. Meski antri lama, para pemudik mengaku pelayanan pihak Pelabuhan Bakauni cukup baik. Kondisi ini dianggap maklum karena merupakan puncak arus balik. Selain itu, kendaraan roda 2 juga mengalami antrian panjang. Pemudik motor ini awalnya dikumpulkan di dermaga 2, kemudian disebar ke dermaga 3, 4, 5, dan 6. Demi kenyamanan penumpang kapal, petugas mengutamakan kendaraan pribadi masuk ke kapal. Berdasarkan data, sebanyak 30.000 pemudik kendaraan roda 2 dan 90.000 kendaraan roda 4 pribadi telah diseberangkan ke Pulau Jawa. Sementara sekitar 70.000 kendaraan masih berada di Sumatera. Diperkirakan sisanya akan kembali semua pada tanggal 30 April dan 1 Mei besok. Satu jam? Gimana kalau ngantri 1 jam kayak gini? Capek Pak. Capek? Iya. Maklum nggak sih dengan kondisi? Ya maklum aja sih, soalnya harus balik sih Pak. Pelayanan pihak pelabuhan gimana? Pelayanannya sip. Siapa? Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, tingginya minat penumpang kapal melalui dermaga eksekutif membuat pengusaha kapal di Pelabuhan Bakauni merugi. Hal tersebut dikarenakan penumpang yang menggunakan dermaga reguler mengalami sepi penumpang. Bahkan jumlah omset turun mencapai 10 hingga 20%. Tingginya minat penumpang kapal melalui dermaga eksekutif membuat pengusaha kapal di Pelabuhan Bakauni merugi. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan meminta kepada pihak tiket membagi penumpang secara adil. Dermaga 7 eksekutif Pelabuhan Bakauni tak pernah, meski tiket kapal lebih mahal, namun penumpang kendaraan dan pejalan kaki berebut untuk dapat menyeberang melalui dermaga ini. Namun di sisi lain, puluhan pengusaha kapal yang tergabung dalam Gapasdap mengeluhkan kondisi ini. Kapal-kapal yang sandar di dermaga reguler sepi penumpang. Selama arus mudik dan arus balik juga tidak banyak berpengaruh terhadap pendapatan. Omset anjlok 10 hingga 20%. Dalam satu trip mereka hanya memperoleh omset 4 hingga 8 juta rupiah. Pihak Gapasdap meminta kepada pengelola tiket agar dapat mengatur pembagian penumpang dengan adil. Salah satu caranya dengan menutup penjualan tiket eksekutif jika kuota sudah mencukupi. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan membuat pengusaha kapal swasta bangkrut. Terbukti, kapal BSP-1 Sagita, El Salvador, dan kapal Mula Warman sudah terjual karena jatuh pilot.
Walaupun memang animo masyarakat itu berkehendak ingin naik kapal eksekutif. Paling tidak kalau memang sudah full kotanya untuk eksekutif, paling tidak ya harus ditutup dan kemudian dialihkan ke reguler. Itu akan kelihatan. Sekarang pun juga kelihatan di mana di antrian untuk parkir kendaraan untuk eksekutif itu kan tidak pernah lengah, selalu penuh. Nah, sedangkan sangat artinya kontras dengan parkir-parkir atau dermaga-dermaga di kapal reguler. Nah, kalaupun bisa dialihkan pada saat memang sudah full penjualan ya ditutup, kemudian dialihkan ke reguler. Jupri, kontributor LDS TV, mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kepala BNPB Nasional mengunjungi Pelabuhan Bakauni Provinsi Lampung untuk memantau langsung kesiapan Pelabuhan Bakauni dalam menghadapi arus mudik 2023. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhajrin Effendi, MAP, bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SOS-MM, berkunjung ke pos terpadu yang berada di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauni, Lampung. H+2 Lebaran Idul Fitri, Menteri PMK Muhajrin Effendi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kunjungi pos terpadu guna memastikan trafik arus balik di Pelabuhan Bakauni Lampung. Dalam press release-nya, Menteri PMK mengatakan Pelabuhan Bakauni Lampung sampai saat ini masih lancar. Dan berikut keterangan press release Menteri PMK. Mohon maaf lahir batin. Siang hari ini saya berkunjung ke beberapa lokasi. Tadi pagi saya langsung ke Pelabuhan Panjang untuk memastikan bahwa pengangkutan balik truk terbesar yang kemarin dari Ciwandan menuju Panjang itu nanti pada waktu pengendaliannya juga berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan sementara saya sampai H+3 ini truk-truk besar itu belum bergerak untuk menyeberang ke Jawa. Mereka masih bertahan di Sumatera, mungkin masih ada hal yang harus dia siapkan. Tapi hari ini nanti kemungkinan ada satu kapal besar yang akan menyeberangkan truk besar itu dengan kapasitas 150 truk sekali layar. Dan intinya bahwa Pelabuhan Panjang siap, saya lihat untuk baik pelabuhannya maupun kapalnya maupun personilnya untuk melaksanakan itu. Dan sekarang ini saya sedang berada di Bakauni untuk memastikan juga bahwa arus balik dari Sumatera yang akan menyeberang lewat Bakauni ini nanti juga berjalan dengan lancar. Ada beberapa policy adjustment, perubahan-perubahan kebijakan, penyesuaian kebijakan yang saya sarankan, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Kabaharkam, Pak Komjen Wadil dan juga Pak Letjen Suharyanto dari Kepala BNPB untuk diadakan penyesuaian, termasuk misalnya begini, kalau kemarin ada sepeda motor yang berangkatnya itu dari Ciwandan, kemudian sebagian itu berlabuhnya di Bakauni dan juga ada di Panjang, nanti tidak harus waktu balik juga begitu. Bisa saja yang kemarin landingnya di Panjang, nanti berangkatnya dari Bakauni. Jadi dibikin luas saja, tidak usah kaku-kaku. Gitu. Termasuk juga kendaraan truk B5 ya. Yang B5 itu juga nanti dimungkinkan juga berangkatnya dari Pelabuhan Bakauni. Kenapa? Karena berdasarkan analisis dari ASDP dan juga dari Kementerian Perhubungan, rentangan arus balik dari arah Sumatera ke Jawa itu nanti cukup panjang. Cukup panjang, bisa sampai tanggal 1-2 Mei. Dan itu biasanya relatif lebih
mudah penanganannya dibanding waktu mudik. Kenapa? Karena kalau nanti di samping sudah disediakan beberapa pelabuhan alternatif, termasuk tadi ada Panjang, ada BPJB Bojonegara. Karena itu saya sarankan untuk diadakan semacam penyesuaian kebijakan, baik oleh pihak Kementerian Perhubungan maupun Direktorat ASDP. Ini bukan ada ASDP untuk mempertahankan pengertian. Kontributor LDS TV, Jupri melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, sejumlah jalan di Kabupaten Lampung Utara mengalami kerusakan di beberapa bagian. Hal tersebut disinyalir karena dalam proses perbaikan terkesan asal-asalan. Hal inilah yang membuat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Wansori berkoordinasi langsung dengan anggota komisi yang membidangi infrastruktur jalan untuk melihat langsung jalan tersebut. Jalan di Jembatan Wairarem, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara mengalami kerusakan. Jembatan yang baru diperbaiki pada tahun 2022 itu kondisinya memprihatinkan. Sebagian badan jalan ambles hingga membuat kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Jembatan Wairarem dipublikasikan mulai dibangun pertengahan 2022. Adapun kerusakan terjadi pada bagian oprit jembatan arah kota bumi sepanjang lebih kurang 4 meter dari total 30 meter oprit jembatan. Titik rusak tersebut merupakan bagian paling akhir yang dikerjakan. Penyebab kerusakan akibat lalu lintas berat yang melalui jalan tersebut. Jembatan tersebut masih dalam masa pemeliharaan oleh penyedia jasa. Ketua DPRD Lampung Utara yang meninjau proses perbaikan menilai jika proses pembangunan jembatan tersebut terkesan asal jadi. Akibatnya, baru beberapa bulan dipergunakan. Sebagian jalan di jembatan tersebut rusak dan mengganggu arus lalu lintas. Wansori berharap agar instansi terkait segera menyelesaikan perbaikan guna kelancaran lalu lintas. Sebab jalan ini merupakan jalan lintas Sumatera yang mobilitasnya cukup padat. Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, di mana aspirasi masyarakat yang menyampaikan ke kita bahwa jembatan ini kan baru dibangun, terus kualitasnya tidak memadai. Berarti proyek di Lampung, terutama khususnya Lampung Utara ini banyak yang dilakukan asal-asalan, Bang? Ya, banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan standar RAP mereka. Jadi saya berharap ini terindikasi ya, kalau dia memang sesuai dengan standar, ya tidak seperti ini hancurnya jalan. Jadi ini sangat tidak nyaman kepada warga masyarakat Lampung Utara pengguna jalan, gitu. Artinya bisa membuat kecelakaan, bisa membuat hal-hal yang lain. Terjadi ngantri, macet di kendaraan. Ya. Berarti kita mengharapkan kepada APH untuk diselidiki, Pak? Ya, saya berharap dengan teman-teman APH untuk melakukan pengawasan agar kualitas pekerjaan ini benar-benar terjaga sesuai dengan kualitasnya. Diketahui jembatan Wairarem desa setempat berada di kilometer 119 dengan bentang 1 meter dan panjang jembatan 45,80 meter. Jembatan ini dibangun pada 2022 lalu yang diresmikan sekitar bulan Desember 2022 menggunakan dana APBN. Dari Lampung Utara, Alvan, kontributor LDS TV, mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Lampung Utara mengadakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2022. Rapat tersebut digelar di ruang sidang utama gedung DPRD setempat. DPRD Lampung Utara menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2022. Di ruang sidang utama gedung DPRD setempat. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wansori didampingi Wakil Ketua 1 Madri Daud dan Wakil Ketua 2 Dedi Sumirat.
dan dihadiri hanya 20 anggota dari 45 anggota DPRD. Bupati Lampung Utara menyampaikan kewajiban kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD kepada Menteri melalui Gubernur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain LKPJ kepada DPRD, terdapat pula ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas guna rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dinyatakan bahwa LKPJ kepala daerah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ ini merupakan laporan pencapaian kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 1 tahun anggaran. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini merupakan laporan pencapaian kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 1 tahun anggaran. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022. Untuk capaian indikator kinerja makro pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 dapat kami uraikan sebagai berikut. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara berhasil turun sebesar 1,22%, yakni dari 19,63 di tahun 2021 turun menjadi 18,41% di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara berkurang seiring dengan upaya pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menjaga perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kemiskinan melalui berbagai sektor, yakni sektor jaringan pengaman sosial, sektor usaha, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,34%, yakni dari 2,82 di tahun 2021 menjadi sebesar 3,16% di tahun 2022. Meskipun Badan Pusat Statistik juga mencatat angka pengangguran dan di Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan sebesar 0,01%, yakni di tahun 2021 sebesar 6,14% dan di tahun 2022 menjadi sebesar 6,15%. Tapi berdasarkan indikator-indikator lainnya, Badan Pusat Statistik juga mencatat tingkat pendapatan per kapita pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,45% dibandingkan dengan tahun 2021. Pak Ketua, ini terpikir bahan kalkulasi baik Pak. Nggak tahan Pak. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Untuk acara keempat Kita beralih ke informasi selanjutnya. Basarnas Provinsi Lampung menggelar simulasi penyelamatan laut bersama PT ASDP, Badan Pengelola Transportasi Darat, serta Polair yang dilakukan di perairan sekitar Pelabuhan Bakauni. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kecelakaan di atas perairan sekitar Pelabuhan Bakauni. Menghadapi ledakan penumpang pada arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Basarnas Lampung melakukan simulasi penyelamatan laut
Kegiatan melibatkan pihak PT ASDP, Badan Pengelola Transportasi Darat, dan Polair. Simulasi dilakukan di perairan sekitar Pelabuhan Bakauheni, Kamis 20 April 2023. Dalam simulasi dilakukan penyelamatan terhadap pemudik yang terjatuh dari atas kapal. Aksi simulasi dimulai dari adanya laporan penumpang jatuh dari kapal. Informasi dilanjutkan ke pihak BPTD dan kemudian dilaporkan ke petugas Basarnas yang bertugas di posko Pelabuhan Bakauheni. Basarnas langsung berkoordinasi dengan polisi perairan, tim bergegas melakukan pencarian menggunakan perahu rip dan perahu karet. Dalam simulasi juga dilakukan tindakan saat penemuan korban hingga dibawa ke rumah sakit. Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwan Syah mengatakan simulasi ini dilakukan untuk melatih kesigapan tim ketika terjadi peristiwa kecelakaan laut, mengingat sebentar lagi akan terjadi lonjakan pemudik, sehingga potensi hal yang tidak diinginkan seperti penumpang kapal jatuh dapat saja terjadi. Tujuannya adalah bagaimana kita mengecek respon time petugas siaga yang ada saat ini ya, yang lagi memantau kegiatan Lebaran ini. Kemudian selain itu juga kita menguji SOP dan tentunya menyamakan persepsi ya, satu pola pikir, satu pola tindakan. Energitas yang terbangun itu luar biasa, kemudian juga tindakan yang diambil, kemudian juga pola pikir sudah sama-sama terintegrasi ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Tinggal nanti kita lebih matangkan lagi ya setelah di Lebaran ini. Kita akan terus menjadi agenda rutin. Selama arus mudik dan arus balik, tim Basarnas telah menurunkan anggota penuh di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Petugas akan terus berjaga sampai puncak arus balik selesai. Dari Lampung Selatan, Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.